Iya, Daniel mengangguk-anggukkan kepala. Wah, bagus sekali. Carla sangat bahagia. Berarti kalian sudah berbaikan. Masih butuh waktu. Daniel menoleh menatap Tracy. Mami sedang marah pada papi, jadi papi harus bersikap baik padanya. Ih, semangat. Carla mengepalkan tangan mungilnya membentuk isyarat semangat. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku akan menunggu kalian di bawah. Pergilah. Daniel mengusap-usap kepala mungilnya dan menutup pintu. Omong kosong apa yang kamu katakan ke Carlos? Tracy selesai mengganti pakaiannya lalu berjalan keluar dari dinding penyekat. Daniel menoleh menatapnya. Ia mengenakan rok putih panjang, rambut panjangnya terurai, wajahnya polos tanpa riasan. Ia seperti kembali menjadi dirinya yang dulu tampak lebih lembut. Aku mengenakan baju ini benar-benar terlihat lemah. Tracy menertawakan dirinya sendiri. Karena inilah kalian semua mengusikku. Tidak ada orang yang mengusikmu. Daniel mengerutkan alis menatapnya. Ada beberapa takdir yang berada di luar kendali manusia. Takdir itu hanyalah alasan dari para orang gagal untuk dirinya sendiri. Tracy tidak ingin mengobrol lebih lanjut dengannya. Kamu mau kemana? Daniel langsung menghalanginya. Tentu saja mau pergi. Mana mungkin aku tinggal di sini dan membiarkan kalian membunuhku. Tracy menatapnya dengan dingin. Tunggu sampai aku menemukan tabib Hansen. Aku akan membawa anak-anak, kemudian aku akan membuat perhitungan dengan keluarga Wellens. Tracy melepaskan tangan Daniel langsung berjalan pergi. Tunggu sebentar. Daniel bergegas menahannya. Masih ada yang ingin kubicarakan denganmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Tracy membuka pintu kamar hendak berjalan keluar. Tiba-tiba ia tertegun. Carlos berdiri di luar kamar dengan satu tangannya mengepal hendak mengetuk pintu. Namun karena ia mendengar pertengkaran mami dan papinya, tangannya membeku, raut wajahnya muram. Carlos, Tracy berlutut. Ia berkata dengan lembut, Mami pergi dulu. Tunggu sampai Mami menemukan tabib Hansen. Mami akan menjemput kalian. Iya. Carlos menganggukkan kepala. Meskipun sulit untuk menyembunyikan rasa kehilangan di matanya, ia masih tersenyum dan berpura-pura kuat dan berkata, Aku akan melindungi Carlos dan Carla. Mami jangan khawatir. Tracy memeluk Carlos. Ia tidak rela berpisah. Tidak peduli apapun yang terjadi di antara dia dan Daniel, ia selalu merasa berhutang dengan anak-anak. Jika dipikir-pikir lagi sekarang, sejak awal ia seharusnya tidak membiarkan Daniel mengenali anak-anak. Cukup dirinya dan Bibi Juni saja yang menghidupi mereka. Meskipun miskin, namun kehidupan mereka akan lebih aman dan bahagia. Masuk ke dalam keluarga kaya seolah masuk ke dalam lautan. Sejak ia kembali ke keluarga Wellen, semua rasa benci pun keluar. Nasib tidak berada di bawah kendali kita sendiri. Sarapan dulu, baru pergi. Daniel melihat Tracy sudah bertekad untuk pergi. Ia takut apapun yang ia katakan tidak dapat menahannya untuk pergi. Ia hanya mengubah perkataannya. Carlos masih menunggu kita di bawah. Begitu juga Carla. Mami. Suara serak dan lemah terdengar. Tracy menoleh. Naomi mendorong Carla keluar dari kamar. Carla duduk di atas kursi roda. Tubuhnya diselimuti oleh selimut tipis. Ia memeluk boneka alpaka putihnya. Rosie bertengger dengan lembut di atas bahunya.
Carla sakit begitu lama, ia kini sangat kurus, wajah mungilnya yang semula lembut dan menggemaskan, kini pucat seputih kertas, sepasang matanya yang dulu jernih dan cerah, kini begitu cekung ke dalam, membuat orang-orang yang melihatnya menjadi sedih. "Carla, kenapa kamu keluar?" Tracy langsung berjalan menghampiri Carla dan memeluknya. "Kenapa tidak istirahat di kamar?" "Aku sudah lama tidak keluar kamar. Cuaca hari ini begitu bagus. Aku ingin keluar mencari udara segar." Suara Carla begitu serak, ia berusaha sekuat tenaga untuk berbicara. "Mami, mari kita makan bersama di taman bunga." Nona Tracy, sarapan pagi sudah siap. Bibi Riana naik ke lantai atas dan berkata, "Semuanya dimsum favorit, makanan favorit Anda dan anak-anak." "Terima kasih, Bibi Riana. Aku..." Kakek pergi jalan pagi. Victoria dan ayahnya sedang makan di dalam ruangannya sendiri. Daniel tahu apa yang sedang ia pikirkan. Pagi ini hanya ada kita berenam sekeluarga. "Baiklah." Tracy melirik Daniel. Ia selalu merasa Daniel sepertinya sengaja mengatur semua ini. "Carla, Mami gendong turun ke bawah ya." Tracy menggendong Carla dari kursi roda. Carla memeluk lehernya, bersandar dalam pelukannya. Daniel menggandeng Carlos turun ke lantai bawah. Carlos menyambut mereka dengan wajah cerah. "Pagi, Papi, Mami, Kak Carlos, Carla." "Pagi, Carlos." Satu keluarga itu berjalan menuju ke meja makan luar ruangan yang terletak di ruangan bunga. Makan di bawah sinar matahari yang hangat, mendengar kicauan burung, menghirup wangi bunga di sekitarnya. Sekejap suasana berubah menjadi hangat. Bibi Riana mengantarkan makanan ringan terakhir lalu berdiri di samping mereka. Ia tersenyum memandangi mereka seolah sedang menatap anak sendiri. Sorot matanya penuh dengan rasa sayang. "Papi, makan. Mami, makan. Aku mulai makan." "Anak baik, makanlah." Tracy menatap mereka dengan lembut. Carlos menyantap makanannya dengan lahap. Meskipun Carlos merasa sedikit berat hati, namun ia tetap berusaha untuk membuat dirinya tampak bahagia. Nafsu makan Carla hari ini sangat bagus. Ia makan sambil berkata ke Roxy, "Roxy, kamu makan yang benar. Jangan menaruh makananmu di mana-mana. Mengerti? Makan, makan." Roxy mendudukkan kepala, sibuk memakan kuaci. Sepiring kuaci ditumpahkan ke atas meja. Ia menaruh kuacinya di mana-mana. Namun setelah Carla mengingatkannya, ia kembali memungut kuacinya satu persatu dan menaruhnya kembali di atas piring. Tracy mengambilkan Carla sebuah bakpao babi lalu menatapnya makan. Sebenarnya ia tidak nafsu makan, jadi ia terus-menerus minum teh. "Nona Tracy, aku memasak sup sarang burung walet untuk Anda. Jika Anda tidak memiliki nafsu makan, minumlah dulu sup sarang burung waletnya." Bibi Riana membawakan sup sarang burung walet panas untuknya. "Terima kasih, Bibi Riana." Tracy berterima kasih. "Apa yang terjadi dengan tanganmu?" Bibi Nina menyadari bahwa tangan Bibi Riana memerah karena melepuh. "Saat aku membawa sup sarang burung walet keluar dari dapur tadi, seorang perawat keluarga Hilton menabrakku. Sup sarang burung walet ini tumpah ke tanganku, jadi sedikit melepuh." Bibi Riana berkata dengan suara pelan. "Untung saja hanya tumpah sedikit. Jika tidak, Nona Tracy tidak dapat menikmatinya lagi." "Tidak masuk akal. Mereka pasti sengaja." Bibi Nina berkata dengan marah. "Bukan, mereka tidak sengaja menabrakku. Saat mereka masuk ke dapur tadi,
Bibi Riana berkata dengan terburu-buru, "Sudahlah, jangan diungkit lagi. Jangan mengganggu sarapan pagi Tuan Daniel dan Nona Tracy." Bibi Nina tidak berkata apapun lagi. Raut wajahnya dingin dan serius. Ia begitu marah. Mereka berdua bercakap-cakap dengan suara kecil, namun Daniel dan Tracy tetap bisa mendengarnya. Daniel menatap sarang burung walet itu. Ia menyipitkan matanya. Tracy mendekati Daniel dan memperingatkannya dengan suara kecil, "Ketika aku tidak di sini, tolong lindungi anak-anak dan lakukan tugasmu sebagai seorang ayah. Jika kamu khawatir, kamu boleh tinggal di sini untuk melindungi mereka sendiri." Daniel sedang minum teh. "Kamu..." Tracy marah hingga wajahnya pucat pasi. "Mami, kenapa tidak makan?" Carlos mengambilkan Tracy sebuah bakpo babi. "Ini buatan nenek Liana, cobalah." "Terima kasih, Carlos." Tracy menggigit bakpo babi itu. Ini rasa yang terus berada dalam ingatannya. Saat itu Bibi Juni masih ada. Ia sering mengajarkan Bibi Riana membuat bakpo babi. Setelah melalui puluhan kali percobaan, akhirnya Bibi Riana menguasai teknik memasaknya. Bakpo babi buatan Bibi Riana ini rasanya benar-benar sama dengan yang dibuat Bibi Juni dulu. Pagi Daniel. Pada saat ini sebuah suara yang familiar terdengar. Tracy menoleh. Victoria mendorong Tuan Besar menghampiri mereka. Johnson, orang yang barusan menyapa, berjalan mengikuti Victoria dan Sanjaya. Victoria mengenakan masker. Raut wajahnya terlihat takut dan hati-hati. Ia gemetar saat melihat Tracy. Tracy mengingat kejadian kemarin malam. Sorot matanya berubah tajam dan ganas. "Nona Tracy, apa wanita itu yang menyerang Anda kemarin malam?" Naomi berbisik dari belakang. "Sudah mau pergi, jangan membuat kegaduhan." Daniel berbisik memperingatkannya. Tracy menatapnya dengan marah. Hatinya terbakar api emosi. Pria keparat ini malah membela Victoria. Pagi. Daniel merespon dengan sepatah kata. Ia lalu berdiri dan berjalan menghampiri Tuan Besar, mendorong Tuan Besar ke depan meja dan berkata kepada anak-anak, "Kenapa tidak menyapa kakek buyut?" "Pagi kakek buyut." Mereka bertiga menyapa Tuan Besar satu persatu. "Anak baik." Tuan Besar tidak terlihat begitu baik hari ini. Ia terlihat sedikit lemah dan pucat. Jelas ia tidak tidur semalaman, tetapi ketika ia melihat anak-anak, senyum penuh kasih muncul di wajahnya. Namun saat melihat Carla, ia langsung mengerutkan kening. "Carla, kenapa kamu jadi sekurus ini?" "Kakek buyut, aku sakit." Carla mengerahkan seluruh tenaganya untuk berkata satu kata ini, lalu mulai terbatuk-batuk. "Carla, kamu kenapa?" Tracy langsung menepuk-nepuk punggung Carla dengan lembut. "Kamu terkena angin. Mami antar ke atas untuk istirahat ya." Tracy tidak ingin bertemu dengan Tuan Besar. Ia bersiap-siap mengantar Carla, lalu pergi. "Biar Bibi Riana yang antar." Daniel tiba-tiba berkata, Carlos, kalian sudah selesai makan kan? Temani Carla di atas." "Aku belum kenyang." Carlos yang belum selesai berkata. Daniel memotong perkataannya dengan tatapan matanya. Ia langsung mengerti papi ingin mereka semua naik ke atas. Ia kemudian mengambil 2 bakpo babi, berdiri dan mengikuti Bibi Riana dan Carla naik ke atas. "Mami." Carlos menatap Tracy. Ia khawatir Mami akan diusik. "Pergilah." Tracy mengusap-usap kepala mungil Carlos dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Mami akan datang menjemput kalian secepatnya." Mereka. Tepat saat Tuan Besar hendak berkata, Carlos menatapnya dengan tatapan mata tajam. Ia pun menahan perkataannya.
Oke. Carlos memeluk Tracy lalu mengalihkan tatapannya menatap Daniel. Papi, apa papi ingat? 2 tahun yang lalu, papi berjanji padaku untuk melindungi mami. Ingat? Daniel menatap Carlos dengan dalam. Papi tidak akan mengingkari janji. Percaya pada papi, oke? Carlos tertegun, ia jarang melihat papi yang seperti ini, meskipun ia berkata dengan santai, namun sorot matanya begitu tegas. Oke, Carlos memutuskan untuk mempercayai papi. Aku percaya pada papi. Anak pintar, naiklah ke atas. Daniel mengadipkan mata. Thomas menggandeng Carlos pergi. Pada bersamaan juga menyuruh orang pergi melindungi anak-anak. Daniel mengalihkan pandangannya dari Carlos. Ia menyapa Johnson dan Victoria. Kenapa berdiri? Duduklah, kita sarapan bersama. Tidak perlu. Johnson melirik Tracy, kemudian ia buru-buru mengalihkan pandangannya. Aku dan Victoria akan kembali ke kamar terlebih dahulu. Johnson berkata sambil menarik Victoria pergi. Duduklah. Tuan besar memerintah, nada bicaranya tinggi dan angkuh. Ini adalah rumah keluarga Valens. Kalian adalah tamu kehormatan kami. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ini, raut wajah Johnson tertekan. Yang kakek katakan benar. Daniel berkata dengan santai, duduklah. Johnson melihat Daniel begitu memperhatikan mereka. Ia menaikkan alisnya, bertukar pandang dengan Victoria, lalu duduk di meja makan. Kenapa duduk jauh-jauh? Tuan besar bertanya. Duduk di sini. Kedua ayah dan anak itu bergeser mendekat. Johnson duduk di samping tuan besar. Victoria duduk di samping Daniel. Tracy menundukkan kepala minum teh. Ia tidak berkata satu patah kata pun, namun ia menggenggam cangkir teh dengan lebih kuat. Bibi Riana, ganti alat-alat makannya, tambahkan makanan kecil, perintah Daniel. Baik. Bibi Riana langsung melaksanakan perintahnya. Bibi Nina tidak dapat menahan amarahnya, namun ia hanya dapat melaksanakan apa yang diperintahkan. Naomi terbakar api emosi saat melihat sikap Daniel. Ia berbisik, Nona Tracy, kita pergi saja. Tracy meletakkan cangkir tehnya. Ia mendongakkan kepala menatap Daniel. 7 hari lagi, aku akan kembali menjemput anak-anak. Jika aku menemukan sedikit saja luka pada anak-anak saat aku tidak berada di samping mereka, aku tidak akan melepaskanmu. Ia berkata sambil berdiri dan bersiap-siap untuk pergi. Berani sekali kamu. Tuan besar berteriak dengan marah. Apa dengan kamu ingin membawa anak-anak pergi, maka kamu bisa langsung membawa mereka pergi begitu saja. Mereka bermarga Valens. Siapapun tidak bisa membawa mereka pergi. Kalau begitu, kita coba saja. Tracy tidak segan-segan lagi. Kamu masih pagi. Untuk apa marah-marah? Daniel menarik Tracy duduk. Setelah makan, aku akan mengantarmu pergi. Lepaskan tanganku. Tracy hendak mengayunkan tangan Daniel, namun ia bertatapan dengan tatapan mata Daniel yang dalam. Ia pun berhenti. Daniel seolah sedang mengisyaratkan sesuatu kepadanya. Oke, hanya sesuap saja. Tracy tersenyum. Aku tidak takut dengan kalian. Johnson terbatuk 2 kali, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Victoria tampak lebih lemah. Ia menundukkan kepala duduk di sana dengan raut wajah pengecut, namun ia meneteskan air mata seolah ialah yang mendapat siksaan terbesar. Karena kamu sudah mau pergi, menurutku kita harus bicara baik-baik. Tuan besar menahan emosinya. Ia berusaha untuk menunjukkan sikap rendah hati. Apa yang ingin Anda bicarakan? Tracy menatap Tuan besar dengan dingin. Tuan besar menghela nafas.
kejadian 2 tahun yang lalu, aku terus merasa bersalah. Terlebih lagi, secara tidak langsung melibatkan Bibi Juni. Ini sangat membuatku merasa bersalah. Tracy sedikit terkejut mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya Tuan Besar menundukkan kepala, mengakui kesalahannya. Apakah Tuan Besar benar-benar menyesali perbuatannya? 2 tahun ini, hubunganku dengan anak-anak semakin jauh, terutama dengan Carlos. Karena kejadian itu mereka membenciku. Daniel juga bersikap dingin padaku. Sebenarnya aku bukannya tidak pernah introspeksi diri. Aku bahkan sedang memikirkan, jika seandainya aku bisa mengulang kembali, aku tidak akan memaksamu untuk pergi. Namun tidak ada kata seandainya dalam hidup. Sekarang kesalahan besar telah dibuat. Bahkan jika aku adalah pendosa selama berabad-abad, tetap tidak ada jalan untuk kembali. Aku tidak tahu apa yang kamu rasakan dengan memakai identitas baru ini. Namun menurutku, jika pengalaman hidupmu sudah banyak, kamu akan mengerti dalam hidup terkadang kamu tidak punya pilihan lain. Terlebih lagi, jika kamu berada di posisi yang tinggi, semua yang kamu pikirkan, semua yang kamu lakukan, tidak boleh hanya mempertimbangkan diri sendiri. Kamu harus mempertimbangkan nasib seluruh keluarga dan masa depan generasi mendatang. Apa yang sebenarnya ingin Anda katakan? Tracy tidak ingin mendengar semua teori ini. Apa yang ingin aku katakan adalah, aku harap kamu bisa mempertimbangkan anak-anak. Pada akhirnya Tuan Besar mengatakan inti perkataannya, kamu menjemput mereka kembali ke keluarga Moore. Apa benar-benar untuk kebaikan anak-anak? Meskipun margamu Moore dan kamu adalah pemegang saham terbesar kedua di keluarga Moore, namun semua kepemilikanmu tergantung pada Lorenzo. Jika seandainya suatu hari kamu melawan kehendaknya, membuatnya marah, kamu akan kehilangan semuanya. Tidak masalah jika kamu sendirian, tapi bagaimana dengan anak-anak? Kemana mereka harus pergi? Apa mereka harus mengikutimu dan hidup terlantar? Harus dikatakan kata-kata ini menyentuh hati Tracy. Ia bukannya tidak pernah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya, justru karena ia mempertimbangkan semua ini. Jika bukan karena anak-anak terus mengalami musibah di rumah keluarga Wellens, sebenarnya ia juga tidak ingin membawa mereka pergi. Bagaimanapun juga, ia tidak punya kepemilikan di keluarga Moore. Tuan Besar meminum seteguk teh lalu lanjut berkata, jika kamu punya kebencian denganmu, kamu boleh datang padaku. Apapun yang bisa aku tebus, aku akan berusaha untuk menebusnya. Apapun yang bisa aku tebus, aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Atau kamu mau aku menundukkan kepala meminta maaf, semuanya akan kulakukan. Namun aku berharap kamu dapat lebih mempertimbangkan masa depan anak-anak. Jangan bertindak gegabah karena emosi. Di masa depan, Carlos akan menjadi pewaris keluarga Wellens. Carlos dan Carla juga bagian dari pewaris keluarga Wellens. Ini adalah rumah mereka. Jika mereka dibawa ke keluarga Moore, mereka hanya akan hidup bergantung pada orang lain. Artinya sama sekali berbeda. Tidak heran jika Tuan Besar memang seorang ahli bernegosiasi. Setiap perkataan yang Anda katakan benar-benar langsung ke intinya. Tracy tertawa sinis. Aku bukannya tidak pernah mempertimbangkan semua yang Anda katakan, tapi anak-anak di rumah keluarga Wellens juga tidak pernah melihat apa yang diwariskan. Mereka malah terus-menerus sakit dan terluka. Apa kamu ingin aku mengatakan yang sebenarnya? Tuan Besar berkabar emosi saat mengungkit masalah ini. Kenapa Carla bisa menjadi seperti ini?
bukannya karena terkena racun yang diberikan Lorenzo. Begitu juga dengan Daniel yang terluka oleh bisa ular Lorenzo. Siapa yang mengatakan padamu bahwa Carla terluka karena diracuni kakakku? Tracy berteriak dengan marah.